Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Oktaviani. NPM saya 121202001. Saya dari kelas A Akuntansi angkatan 2020 kelas reguler. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan autokorelasi dan heterokedastisitas. Saya akan menguji uji autokorelasi terlebih dahulu. Sebelum ke SPSE, saya akan memberitahu apa itu uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik Q, Box-Pierce, dan Lee-Jung-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residua pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Di sini ada beberapa faktor lain terjadi gejala autokorelasi. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, manipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residua terdapat korelasi yang tinggi. Di sini ada dua penentu keputusan dalam uji Rantes. Yang pertama itu nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Sekarang kita ke SPSS-nya. Sini saya sudah membuka datanya. Sekarang saya akan uji autokorelasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita itu harus memunculkan nilai residualnya dulu. Caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini dependennya kita pindahin di satu ke dependen. Independennya X2 dan X3. Lalu statistiknya kita checklist yang model fit dan estimate, lalu continue. Plots-nya yang Y itu Spreadsheet dan X-nya itu Zipred, lalu continue. Save-nya itu kita checklist yang unstandardized-nya di residual, lalu continue, lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, nilai residual satunya itu sudah muncul. Lalu saya akan menguji autokorelasi dengan Rantes. Caranya klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik runs. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized-nya itu ke test variable list. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat nilai, kita lihat di NPAR test atau Rantes-nya itu nilai signifikannya 0,00, yang artinya itu di bawah 0,05. Berarti terjadi korelasi. Nah, sekarang kita uji normalitasnya dulu untuk melihat data ini tuh normal atau tidak.
caranya kita akan menguji dengan nilai ln. Jadi ln ini untuk melihat apakah normal atau tidak. Sekarang langsung aja klik transform, klik compute variable. Lalu di sini di target variabelnya itu kita ketik ln underscore y1. Lalu di numeric expression-nya ini di sini kita cari dulu ke function group-nya, klik all, lalu kita cari ln. Nah, ln kita pindahin ke atas, lalu di sini y1, lalu ke sini. Oke. Sorry. Nah, sudah muncul. Selanjutnya untuk X2 dan X3 lakukan yang sama seperti Y1. Langsung klik transform, klik compute variable. Nah, di sini kita ganti jadi ln underscore X2. Lalu ini kita hapus. Kita pindahin ln ke sini, lalu X2 ke sini. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Sekarang yang X3, klik transform, klik compute variable, lalu di sini kita hapus. Klik ketik ln underscore X3, lalu sini kita hapus. Kita pindahkan ln ke sini, lalu sini X3 kita pindahkan ke numeric expression, lalu klik OK. Sekarang sudah muncul. Setelah itu kita keluarkan nilai residual 2. Klik analyze, klik regression, klik linear. Di sini dependennya itu ln underscore y1, independennya itu ln underscore x2 dan ln underscore x3. Statistiknya itu sama, plots-nya juga sama, save-nya juga masih sama. Lalu klik OK. Sudah muncul residual 2-nya. Sekarang kita akan menguji kita akan menguji normalitas terlebih dahulu. Caranya dengan one sample QS. Pertama klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik one sample QS. Lalu kita pindahkan unstandardized-nya ini ke test variable list. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat signifikannya itu 0,200. Yang artinya itu di atas 0,05. Jadi datanya itu normal. Jika nilainya di bawah 0,05 itu data tidak normal, tetapi di sini datanya itu normal. Sekarang kita akan menguji autokorelasi dengan cara kita akan mentransform nilai ln underscore y1 dengan nilai lag. Klik transform, klik compute variable. Nah, di sini ketik lag underscore ln underscore y1. Nah, di numeric expression-nya itu di sini ketik lag, lalu
buka kurung, di sini ln Y1, kita pindahin ke sini, tutup kurung, lalu oke. Lakukan yang sama pada X2 dan X3. Sekarang klik transform, klik complete variable. Di sini kita ganti, kita ganti leg underscore ln underscore X2. Di sini kita hapus dulu. Di sini pakai ln underscore X2. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Sekarang yang X3 masih sama caranya. Lalu di sini kita pakai yang kita pakai yang ln X3. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Sini kita akan memunculkan nilai residual 3. Caranya klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini dependennya itu kita pakai ln underscore Y1, lalu independennya Nah, untuk independennya itu pakai yang leg underscore ln X2 dan leg underscore ln X3. Sini statistiknya masih sama, plots-nya juga, save-nya juga sama. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan mentransform. Di sini sudah muncul residual 3-nya. Sekarang kita akan mentransform leg residual 3. Klik transform, klik complete variable. Di sini ketik leg underscore residual 3.
Lalu di sini kita hapus dulu. Nah, kita pakai res 3. Sudah, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan memunculkan tabel koefisien. Klik Analyze, lalu klik Regression, klik Linear. Oke, ulangi. Nah, setelah itu kita akan memunculkan nilai dari tabel koefisien, lalu klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Nah, di sini dependennya itu kita pakai yang unstandard residual res 3. Lalu independennya itu leg res 3. Nah, statistiknya, estimate dan model fit-nya di checklist, odds-nya, Y-nya spreadsheet, X-nya zipper, masih sama kayak yang tadi, save-nya juga masih sama, checklist yang standar, dash-nya di residual, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat di leg residual 3, ini kita akan menggunakannya apakah bisa untuk menyembuhkan autokorelasi. Jadi ingatkan datanya itu 0,876. Nah, sekarang balik ke SPSS. Langsung aja klik transform, klik compute variable. Nah, di sini kita kalikan di sini kita ketik dulu leg underscore YF. Nah, di sini di numeric expression-nya itu ln Y1-nya itu kita kurangkan, sorry. Kita hapus dulu. ln Y1-nya itu kita pindahkan ke sini dulu, lalu dikurangkan dengan 0,876. Lalu dikalikan dengan leg ln Y1. Lalu klik OK. Nah, lakukan ini pada X2 dan X3. Langsung aja klik compute variable di sini leg X2. Di sini hapus di sini ln X2, kita pilih sini dulu, kurangkan dengan 0,876 kalikan dengan leg ln X2, lalu klik OK. Nah, sudah muncul.
Sorry, saya ulangi. Di sini jangan lupa dikasih add. Maaf tadi kelupaan, lalu klik OK. Nah, sudah. Terus sekarang yang X3. Nah, sini kita hapus dulu. Di sini kita pilih ln X3, lalu kurangkan dengan 0,876, lalu kalikan dengan leg ln underscore X3, lalu OK. Sorry, ulangi dari X2. Ulangi dari X2 ya. Maaf. Sekarang transform complete variable. Nah, di sini kita ganti ke X2 dulu. X2 add. Nah, lalu di sini kita hapus dulu ln X2, lalu kurangkan dengan 0,876, lalu kalikan dengan leg underscore ln X2, lalu OK. Mana nih? Nah, sekarang yang X3 masih sama caranya. Di sini kita ganti jadi X3, lalu ini kita hapus dulu. Di sini ln X3 kita pindahin ke numeric expression, lalu dikurangkan dengan 0,876, lalu kalikan dengan leg ln X3, pindahkan, lalu OK. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita harus munculkan nilai residual 5-nya dengan cara masih sama kayak tadi, analyze, klik regression, klik linear, lalu dependennya itu di sini kita pakai flag underscore y_add, lalu independennya itu flag underscore x2x, x2add, dan flag underscore x3add. Statistiknya masih sama, checklist estimate dan model fit, lalu continue. Plots-nya juga sama, y-nya spreadsheet, x-nya zipred, lalu save-nya itu sama, checklist unstandardized, lalu continue, lalu klik OK. Nah, sudah ada residual 5-nya. Sekarang yang terakhir itu kita akan menguji dengan run test. Caranya klik analyze, klik non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, lalu klik runs.
Lalu di sini yang standardized yang kelimanya itu kita pindahkan ke tes variabel list, lalu klik OK. Nah, pengujian kali ini berhasil untuk menyembuhkan data autokorelasi karena tadi yang pertama nilainya itu 0,00 dan sekarang setelah disembuhkan menjadi 0,429. Yang artinya yang saya maksud nilai 0,429 itu nilai signifikannya teman-teman. Di sini sekarang nilai signifikannya itu sudah 0,429 yang artinya terbebas dari autokorelasi karena di atas 0,05. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut yang kedua, yaitu penyembuhan data pada uji hetero. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyembuhan data pada uji heterokedastisitas. Di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterokedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali terdapat gejala heterokedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterokedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji part, dan uji white. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outliers terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, di sini kita kita langsung aja ke SPSS. Kita buka dulu datanya, klik file, klik open, klik data. Lalu kita cari dulu datanya, teman-teman. Di sini kita ubah dulu file tab-nya menjadi Excel. Lalu kita pilih data contoh panel 1. Lalu klik open. Sini klik OK. Nah, di sini yang pertama-tama itu kita akan memunculkan residualnya dulu, klik analyze, klik regression, regression, lalu klik linear. Lalu di sini dependennya itu klik Y1, dependennya itu kita pindah, di sini Y1 kita pindahkan ke dependen dan X2 dan X3-nya kita pindahkan ke independen. Lalu statistiknya masih sama, checklist estimate dan model fit, lalu continue, plots-nya kita Y-nya itu stressit, X-nya itu zprep. Nah, lalu klik continue, save-nya itu checklist yang standardized, lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita akan, Nah, di sini residual satunya udah muncul. Sekarang kita akan mengabsolutkan nilai residual satunya. Nah, bagaimana caranya? Klik transform, klik compute variable. Lalu di sini ketik apps underscore res1. Lalu di sini kita cari apps-nya itu. Cari apps kita pindahin ke sini. Lalu klik yang unstandard
res 1. Kita pindahkan ke sini, lalu klik OK. Nah, sudah muncul nih teman-teman absolute residual satunya. Selanjutnya, klik analyze, klik regression, klik linear, lalu di sini dependennya itu absolute residual 1, ininya juga sama, dan di sini statistiknya sama, plots-nya itu sama, save-nya. Nah, ini kita bedakan di sini di unchecklist ya teman-teman. Jangan lupa di unchecklist kalau untuk absolute, lalu klik continue. Nah, di sini nilai koefisiennya itu di X2 itu kita lihat tabel koefisien di signifikannya itu, kita lihat di model X2, signifikan X2-nya itu 0,019, yang artinya itu di bawah 0,05, maka bisa disimpulkan nilai X2 ini terdapat hetero. Dan di X3 ini, itu nilainya 0,890, di mana dia tidak terjadi heterokodastisitas karena nilainya itu di atas 0,05. Nah, berarti yang menyebabkan suatu ini tuh ada di X2. Jadi kita akan sedikit di outlier di X2-nya. Jadi kita mungkin bisa mengeluarkan seperti yang saya jelaskan di ketiga ini. Sebentar. Di ketiga yang nomor 3 ini, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan. Nah, bagaimana caranya? Klik Grabs, lalu klik Legacy Dialog, lalu klik Bar. Nah, di sini kita pilih yang simple. Nah, di sini value of individual cases, lalu define. Nah, di sini karena X2-nya yang dicurigai adanya terjadi hetero, jadi kita di sini pakainya X2 di bar presentnya, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat nih, nilai yang paling tinggi itu ada di nomor 40 ya teman-teman, di nomor 40. Jadi nilainya itu ada di 40, jadi kita harus menghapus nilai kita harus menghapus nilai, jadi kita akan menghapus nomor 40. Oke, kita harus hapus nomor 40. Kita cari nih nomor 40 nih, 40. Nah, sudah dihapus. Sekarang kita lanjut uji lagi. Klik Analyze. Klik Regression, lalu klik Linear. Dependennya sama, independennya sama, statistiknya sama, plotnya sama, save-nya juga masih sama ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, kita lihat di koefisien ya teman-teman. Di X2-nya ini sekarang signifikannya sudah 0,05, yang artinya sudah di atas 0,05. Yang artinya itu sudah terbebas dari hetero, dan yang X3-nya itu signifikannya menjadi 0,904,
sudah bebas juga, dan emang tadi tidak terjadi hetero juga. Nah, tadi itu sebelumnya nilai X2-nya itu 0,019 dan sekarang sudah 0,03, yang artinya sudah di atas 0,05. Jadi yang X2 dan X3 sudah terbebas hetero. Jadi sudah terbukti bahwa penyembuhan ini tuh berhasil. Jadi penyembuhan itu berhasil. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.